Kisah aneh Molly Fancher, bisa melihat masa depan dan hidup tanpa makanan setelah tidur panjang. Walaupun teknologi telah begitu maju, masih banyak hal-hal mengenai tubuh manusia yang belum bisa dipahami oleh manusia sendiri. Otak menjadi salah satu organ tubuh manusia yang masih mengundang teka-teki sampai saat ini. Karena inilah organ tubuh yang menjadi pusat dari setiap aktivitas tubuh manusia. Berkat keberadaan otak, manusia dapat berpikir dan mengingat hal-hal yang pernah ia alami sebelumnya. Bahkan saat manusia sedang tidur sekalipun, otak tidak sepenuhnya tertidur karena otak tetap aktif dan menciptakan mimpi bagi manusia. Otak juga menjadi tempat tujuan bagi semua informasi yang dikumpulkan oleh panca indera. Itu baru seputar otak dan belum termasuk organ-organ tubuh vital lainnya. Bila semuanya dikombinasikan, didapatlah mekanisme kompleks tubuh manusia yang belum dapat dipahami sepenuhnya oleh kalangan ilmuwan hingga saat ini. Kasus yang menimpa Mary Jane Fancher adalah contoh mengenai bagaimana tubuh manusia dapat melakukan hal-hal yang biasanya mustahil dilakukan oleh tubuh manusia biasa. Siapa itu Mary Jane Fancher dan apa yang membuat dirinya begitu istimewa? Mary Jane Fancher, atau dikenal juga dengan julukan Molly, adalah nama dari seorang wanita asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1848. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Brooklyn, New York City. Molly mempunyai masa kecil yang termasuk cukup suram karena ia ditinggal mati oleh ibunya dalam usia 7 tahun, sementara ayahnya tidak menghabiskan banyak waktu dengan Molly. Tapi hal-hal tersebut tidak lantas membuat Molly mempunyai kehidupan sekolah yang juga suram. Selama bersekolah, Molly menyandang reputasi sebagai sosok yang tenang, mudah bergaul, dan berprestasi cemerlang. Kehidupan Molly yang awalnya terlihat normal dan cerah, mulai mengalami perubahan drastis tatkala pada tahun 1864, Molly tiba-tiba saja jatuh sakit. Padahal ia selama ini dikenal sebagai sosok yang jarang sakit. Menurut hasil diagnosa dokter, Molly mempunyai masalah pada syarafnya. Dokter lalu menyarankan Molly bersantai sambil menunggangi kuda untuk membantu menenangkan syarafnya. Nasihat tersebut dituruti oleh Molly. Kecelakaan yang mengubah semuanya. Mulanya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi pada tanggal 19 Mei tahun 1864, Molly mengalami musibah. Ia terlontar dari kudanya dan mengalami cedera parah. Ia menderita patah tulang dan cedera di bagian kepalanya. Setelah menjalani perawatan, Molly pada akhirnya berhasil sembuh kembali. Tapi setelah peristiwa tersebut, ia sering pingsan dan mengalami sakit kepala. Molly lagi-lagi mengalami musibah saat berada dekat dengan kuda. Pada tanggal 8 Juni tahun 1865, saat Molly hendak turun dari delman yang dinaikinya, roknya tersangkut pada delman. Akibatnya, saat delman tersebut melaju kembali, Molly sempat terseret cukup jauh oleh delman tersebut. Molly memang selamat usai peristiwa tersebut. Tapi ia mengalami cedera parah pada bagian kepala dan tulang punggungnya. Molly mulai menderita sakit kepala hebat dan rabun. Lambat laun, rabun tersebut menyebabkan Molly mengalami kebutaan total. Kecelakaan yang menimpa Molly juga menyebabkan ia tidak dapat kemana-mana dan harus menghabiskan hampir seluruh waktunya di atas kasur. Pada tahap inilah, fenomena aneh mulai menimpa Molly. Saat sedang tidak sadarkan diri, Molly mengaku bisa memasuki dunia arwah. Durasi Molly waktu berada di dunia arwah juga berbeda-beda. Kadang ia dapat berada di sana hanya dalam kurun waktu beberapa hari. Tapi dalam kasus lain, ia bisa memasuki dunia arwah hingga berbulan-bulan lamanya. Tidur panjang yang misterius. Hal yang menimpa Molly semakin aneh setelah pada tanggal 3 Februari tahun 1866, Molly tiba-tiba saja bangun dari ranjangnya, mengeluarkan suara teriakan yang amat keras, lalu kemudian pingsan dan mengalami koma selama bertahun-tahun. Selama tak sadarkan diri, Molly terlihat sama sekali tak bergerak. Tubuhnya juga terasa dingin saat dipegang. Tapi Molly diketahui masih berada dalam kondisi hidup karena denyut nadinya masih terasa. Setiap harinya, Molly hanya diberi air minum secukupnya. Molly sempat tidak disuapi makanan selama beberapa bulan. Tapi ajaibnya, pada periode tersebut Molly tetap menunjukkan tanda-tanda bila dirinya masih hidup. Setelah 6 tahun berada dalam kondisi koma, Molly akhirnya menunjukkan tanda-tanda sadar kembali walau setelah itu ia kembali pingsan. Saat sedang berada dalam kondisi sadar, Molly dapat berbicara dan menggerakkan tangannya. Pada tahap inilah, Molly diketahui sempat membuat ribuan lembar surat dan puisi. 3 tahun setelah Molly pertama kali menunjukkan tanda-tanda siuman, Molly akhirnya terbangun sepenuhnya dari fase koma panjangnya. Saat dirinya ditanya, Molly mengaku tidak dapat mengingat masa lalunya.
Tapi ia kini mempunyai kemampuan baru yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Mata Molly sekarang memang berada dalam kondisi buta, tapi Molly mengaku masih dapat melihat dengan memakai wajahnya. Hebatnya lagi, Molly dapat membaca tulisan pada kertas walau kertas tersebut masih tersimpan dalam amplop yang tertutup, hanya dengan menyentuh amplopnya. Selain itu, Molly juga dapat hidup tanpa memakan apapun selama berbulan-bulan lamanya. Molly juga mempunyai kemampuan untuk mengetahui masa depan secara akurat. Ia dapat tahu kapan saudaranya akan meninggal, kapan orang-orang akan mendatangi dirinya, kapan cuaca buruk akan tiba, dan lain sebagainya. Molly juga mengaku bila dirinya kini dihuni oleh beberapa kepribadian sekaligus. Ia menyebut kepribadian-kepribadian tersebut dengan nama Idol, Sunbeam, Ruby, Pearl, dan Rosebud. Masing-masing kepribadian diketahui mempunyai sifat dan ingatan masa lalunya masing-masing. Molly jadi selebritis lokal. Kabar mengenai kemampuan-kemampuan unik yang dimiliki oleh Molly akhirnya mulai terendus oleh media lokal. Ketika Molly akhirnya muncul di media lokal, kini semakin banyak orang yang tahu dan penasaran mengenai Molly. Orang-orang kini menjuluki Molly dengan sebutan The Brooklyn Enigma. Molly kini semakin rajin dikunjungi oleh para dokter dan pakar yang ingin membuktikan sendiri kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Molly. Hasilnya, mereka sepakat kalau kemampuan Molly bukanlah hasil rekayasa atau trik. Tapi mereka juga tidak bisa memperoleh penjelasan ilmiah mengenai mengapa Molly bisa mempunyai kemampuan tersebut. Selain itu, Molly juga mempunyai kelemahannya sendiri. Ia menghabiskan hampir seluruh sisa hidupnya di atas kasur dan bahkan mengalami kesulitan hanya untuk sekedar menggerakkan tangannya sendiri. Selama setengah abad, Molly tidak pernah meninggalkan ruangan tempatnya tinggal. Molly sendiri mencoba bersikap optimis saat mengomentari kondisi aneh yang menimpa dirinya. Ia mengira bila alasan mengapa ia masih bisa hidup karena Tuhan mungkin mempunyai tujuan terselubung atas diri Molly. Seperti untuk menunjukkan pada orang lain, bila serapuh apapun tubuh manusia, manusia tetap dibekali dengan jiwa yang tangguh. Tanggal 11 Februari tahun 1916, Molly akhirnya meninggal dunia. Hingga sekarang, tidak ada yang dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai mengapa Molly bisa mempunyai berbagai macam kemampuan aneh setelah mengalami koma panjang. Mungkinkah Molly benar-benar dirasuki makhluk-makhluk dari dunia lain saat ia sedang kehilangan kesadaran?